Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian raket dari Flex Power yang serinya Thunderstorm. Ini adalah raket dengan harga yang sangat terjangkau sekali, kisaran 200 sampai 250 ribu, dan raket ini memiliki karakter all-round ya, cenderung ke power ya. Jadi kalau kalian suka mencari raket dengan keseimbangan menyerang dan bertahan, tapi lebih banyak menyerangnya. Nah, raket ini bisa menjadi pilihan, bisa menjadi opsi, dan bisa menjadi referensi buat kalian. Dan raket ini setelah saya coba dan saya rasakan, mengingatkan saya pada raket dulu yang pernah viral, pernah rame. Sama-sama raket yang harganya terjangkau, yang serinya Wave Nami 311. Buat teman yang main badminton udah lama pasti tahu ya, ini 311 itu dulu pernah viral, pernah rame, dan sempat raketnya itu susah dicari ya. Sekarang pun kalau kalian mencari raketnya pasti sudah susah atau mungkin kalian tidak bisa menemukannya. Nah, kalau kalian mencari raket yang karakternya seperti Wave Nami 311, kalian bisa temukan di Flex Power Thunderstorm ini. Karena yang saya rasakan ada kemiripan dengan Wave Nami 311. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail performa, termasuk nanti jika ada plus minusnya akan saya sampaikan juga. Oke, langsung aja kita mulai review Flex Power yang serinya Thunderstorm guys. Harganya itu tadi 200 sampai 250 ribuan, tergantung pilihan yang kalian ambil ya. Kalau batangannya aja ya 200, kalau dengan paket ya nanti 250 ya. Dan ada beberapa pilihan warna yang saya pegang ini, dominan warna putih dengan variasi kuning pucat, kemudian ada warna goldnya juga, dan ini finishingnya dibuat glossy. Kalau kita dekatkan seperti ini, nah itu dia ada metaliknya gitu guys ya. Jadi ini memang mengingatkan saya pada Wave Nami 311 ya, dan termasuk pada bagian lebar poros frame-nya ini, itu dia lebar. Lebih lebar daripada saudaranya Flex Power Powertrend. Nah, termasuk juga lebih lebar dari kalau kita bandingkan dengan Yonex Astrok Tour 9100. Nah, jadi dia memang ada kemiripan dengan Wave Nami 311, termasuk ketika dipakai performanya juga kurang lebih sama menurut saya ya. Nah, raket ini kemarin dalam kondisi kosongan, beratnya 85 ya, kisaran 85, kemudian BP-nya 294. Nah, setelah terpasang senar dan juga overgrip dengan kondisi grip bawaannya masih ada, cuma plastiknya saya lepas. Nah, ini berat totalnya di 91 sekian gram ya, kalau dibulatkan 92. BP-nya dia naik menjadi 296 ya, karena ini overgripnya cukup tipis juga ya. Jadi feeling yang saya rasakan raket ini dia terasa sedikit berat kepala guys ya. Nah, untuk stimulusnya ini medium, jadi raket ini tentu aja aman buat kalian yang pemula, yang powernya belum ada, masuk, kemudian kalian intermediate pun juga masuk ya. Nah, untuk swing dan manuvernya menurut saya enak ya, nggak terlalu berat, cuma kurang begitu responsif ya, jadi standar aja guys ya. Nah, kemudian untuk handlingnya ini enak guys, ini enak ya. Jadi grip size-nya mungkin menurut saya G5-nya itu kayak G5-nya Mizuno, atau bisa dikatakan kayak G6 juga ya. Jadi enak. Jadi perpindahan backhand, forehand, atau permainan-permainan cepat yang menuntut reaksi cepat dari tangan untuk memindah posisi mukul. Nah, ini enak ya. Kemudian adaptasinya menurut saya nggak susah ya. Kemarin sekali pakai mudah langsung nyetel, karena raketnya memang dia cenderung balance ya, agak sedikit berat kepala. Jadi nggak terlalu susah untuk adaptasinya ya. Untuk gaya bermain tentu raket ini enak untuk menyerang dan juga bertahan ya. Semua lini dia imbang, cuma memang ada kecenderungan di powernya ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tensionnya ini bisa 32 sampai 33. Jadi kalau kalian suka tension tinggi, aman ya. Atau kalian yang menganggap wah raket itu jika tensionnya tinggi pasti akan dianggap bagus. Nah, ini juga seperti itu ya, bagus ya. Nah, untuk tarikannya sendiri ini 28 lbs, mesin digital, dibuat 4 simpul. Untuk senarnya kita menggunakan senar andalan kita guys, yaitu senar 20 ribuan terbaik ya, Ebox Ultimum Pro 66 ya. Nah, kita coba dengarkan hitting soundnya guys, bersamaan dengan suara kodok di sawah. Seperti itu ya, memang tidak terlalu nyaring ya, karena tergantung dari raketnya juga bisa ya. Nah, kemudian untuk soliditasnya menurut saya standar ya, di harga raket yang harganya segitu standar. Kemarin kita habis nyoba raket high end dari Yonex ya, Axaber 11 Pro ya. Jadi
kita jadi tahu ya perbandingannya. Jadi ya solid sih solid, tapi tidak sesolid raket yang memang harganya jauh lebih mahal. Jadi ya standar-standar aja. Stabilitasnya juga udah cukupan ya. Nah, kemudian kita akan bahas untuk detail performa dari raket ini. Tapi sebelumnya kita tonton cuplikan ketika kita menggunakan Flex Power Thunderstorm ini guys. Oke, check this out. Oke, sekarang kita akan bahas detail performa untuk Flex Power Thunderstorm ini ya. Secara umum raket ini saya rasakan bisa digunakan untuk menyerang dan juga bertahan, tapi dia lebih enak atau lebih kuat di menyerangnya. Untuk bermain power dia lebih enak daripada swingnya guys. Swingnya ini menurut saya sedikit agak kurang responsif ya. Mungkin pengaruh dari poros frame-nya yang lebar. Sebenarnya nggak masalah kalau poros frame-nya lebar, tapi dia bagian depannya ini lumayan tebal. Jadi itu yang membuat responnya jadi berkurang ya. Jadi berbeda dengan Yonex Nano Flare 800 play atau 1000 game yang kemarin kita sudah review. Memang lebar poros frame-nya lebar, tapi dia bagian depannya itu dia pipih. Jadi aerodinamikanya bagus. Kalau ini kan dia lebar, kemudian depannya ini dia juga lebar guys. Jadi dia lebih enak untuk di powernya ya. Jadi untuk power saya kasih nilai 8,5 ya. Dan ini juga kita ada penyesuaian lagi guys ya, karena kita kemarin habis review Arc Saber 11 Pro ya. Kemarin powernya kan kita kasih nilai 8,5 aja ya. Dan kita akan melihat raket secara umum, secara global, raket kelas low, middle, dan juga high end. Jadi tidak mungkin saya menyamakan raket yang kelas low dengan raket yang high end. Secara feeling mungkin bisa sama, tapi berbedanya itu di ketika terjadi impact dengan shuttlecock ya. Itu beda, solidnya tuh beda, karena yang membedakan itu dari segi materialnya, kemudian fitur teknologi yang diterapkan. Jadi tetap ada harga, ada kualitas ya. Jadi pada review kali ini dan juga review kedepannya kita akan menyesuaikan ya. Jadi kita tidak akan memberikan nilai yang terlalu wah ya. Jadi kita akan sesuaikan dengan raket yang sudah kita review ya, menurut kelasnya ya. Jadi untuk power saya kasih nilai 8,5 ya. Kemudian untuk lob saya kasih nilai 8,5, untuk drive saya kasih nilai 8 aja ya. Sebenarnya enaknya standar, cuma menurut saya kalau misalkan bisa lebih responsif lagi pasti akan lebih enak ya.
Kemudian untuk defense saya kasih nilai 8,5. Kemudian untuk netting 8,5. Untuk drop shot saya kasih nilai 8,5. Control placing saya kasih nilai 8,5. Secara umum menurut saya bagus ya. Cuma memang kemarin menurut saya agak kurang di responsif dari raket ini guys ya. Oke, raket ini cocok buat kalian yang kelasnya pemula, kalian yang intermediate pun bisa dengan catatan kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kalian kasih senar yang bagus, nanti hasilnya bisa maksimal ya. Ini saya hanya menggunakan senar biasa aja, jadi memang dari pantulannya kurang maksimal ya guys ya. Dan raket ini kalau kalian misalkan mencari raket yang punya karakter dan feeling yang sama dengan Clean Wave Nami 311 yang pernah viral dan rame itu, kalian bisa ke sini. Karena menurut saya punya karakter dan feeling yang sama guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian ya. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.